Proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Proses bisnis juga mengacu pada cara yang unik di mana organisasi mengordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan serta cara-cara yang dipilih manajemen dalam mengordinasikan pekerjaan. Bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Sistem informasi mengotomatisasikan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau mencetak tagihan dan mengirim pesanan. Namun sekarang, teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Teknologi baru dapat betul-betul mengubah arus informasi, sehingga memungkinkan bagi lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, mengubah prosedur yang seharusnya dikerjakan secara berurutan menjadi dapat dilakukan secara bersamaan, serta menghilangkan hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis sistem informasi. Pada umumnya, perusahaan juga memiliki sistem berbeda guna mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dari masing-masing kelompok manajemen utama. Manajemen operasional, manajemen menengah, dan manajemen senior. Masing-masing menggunakan sistemnya sendiri-sendiri untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang harus mereka buat untuk menjalankan perusahaan. Sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis. Selanjutnya yang kedua adalah sistem untuk intelijen bisnis. Intelijen bisnis adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Menjalankan secara bersama-sama berbagai macam sistem yang berbeda-beda telah menjadi tantangan utama bagi suatu perusahaan. Umumnya, perusahaan menggunakan dua cara, yaitu membiarkan sistem tumbuh secara alami dalam perusahaan atau menggunakan jasa perusahaan yang lebih kecil. Selama beberapa waktu, perusahaan selalu berakhir dengan kumpulan sistem yang sebagian besar merupakan sistem lama dan memiliki tantangan dalam berkomunikasi antar satu sistem dengan sistem lainnya, serta bekerja sama sebagai satu kesatuan sistem perusahaan yang terintegrasi. Nah, di sini ada beberapa solusi untuk masalah ini. Salah satu solusinya adalah dengan mengimplementasikan aplikasi perusahaan, yang merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, yang berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan, dan dapat menjangkau seluruh tingkat manajemen. Aplikasi perusahaan membantu perusahaan lebih fleksibel dan produktif dalam cara mengkoordinasikan proses-proses bisnis menjadi lebih singkat, serta mengintegrasikan kelompok-kelompok proses guna menciptakan pengelolaan sumber daya serta layanan pelanggan yang efisien. Lalu selanjutnya terdapat 4 kategori utama aplikasi perusahaan. Yang pertama, sistem perusahaan. Nah, sistem ini untuk mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia ke dalam sebuah sistem perangkat lunak tunggal. Yang kedua, sistem manajemen rantai pasokan. Sistem ini membantu pemasok, perusahaan pembeli, distributor, dan perusahaan logistik berbagi informasi tentang pesanan, produksi, tingkat persediaan, serta pengiriman produk dan jasa sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya, memproduksi, serta mengirim barang dan jasa secara efisien. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk dan menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam jumlah yang tepat, sesuai dengan jumlah konsumsi pelanggan dengan biaya serendah mungkin dan waktu secepat mungkin. Lalu yang ketiga, sistem manajemen hubungan pelanggan.
Sistem ini untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggan, dengan menyediakan informasi guna mengkoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan di bidang penjualan, pemasaran, serta pelayanan untuk mengoptimalisasikan pendapatan, kepuasan pelanggan, serta mempertahankan pelanggan. Lalu yang terakhir adalah sistem manajemen pengetahuan. Nah, sistem ini mengumpulkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan perusahaan, serta membuat pengetahuan dan pengalaman tersebut tersedia dimanapun dan kapanpun pada saat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja proses bisnis dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Intranet dan ekstranet. Intranet adalah sebuah situs web internal perusahaan yang dapat diakses oleh karyawannya saja. Nah, sedangkan ekstranet adalah situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan pemasok yang memiliki wewenang dan biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan pengiriman persediaan ke fasilitas produksi perusahaan tersebut. E-business, e-commerce, dan e-government. E-business mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan yang meliputi aktivitas pengelolaan internal dalam suatu perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan pemasok dan rekan bisnis lainnya. Lalu ada e-commerce yang merupakan bagian dari e-business yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce meliputi aktivitas yang mendukung transaksi tersebut seperti periklanan, pemasaran, dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Sedangkan e-government mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor wisata, dan instansi pemerintah terkait lainnya secara digital. Selanjutnya adalah sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Apa sih yang dimaksud dengan kolaborasi? Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Kolaborasi berfokus pada penyelesaian tugas maupun misi dan biasanya digunakan pada organisasi bisnis, organisasi lainnya, atau antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. Saat ini, kolaborasi dan kerjasama tim menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya karena berbagai alasan. Yang pertama, mengubah sifat pekerjaan. Yang kedua, pertumbuhan bidang pekerjaan profesional. Yang ketiga, mengubah struktur organisasi perusahaan. Yang keempat, mengubah ruang lingkup perusahaan. Yang kelima, menitik beratkan pada inovasi. Yang keenam, mengubah budaya kerja dan bisnis. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan bisnis jejaring sosial. Bisnis jejaring sosial dapat diartikan suatu bisnis yang menggunakan media sosial untuk berhubungan dengan karyawan, pemasok, juga pelanggan. Tujuannya yaitu untuk memperdalam interaksi dalam kelompok-kelompok dari dalam dan luar perusahaan guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Kunci utama dalam bisnis jejaring sosial adalah percakapan. Pelanggan, pemasok, karyawan, manajer, bahkan organisasi yang jauh sekali memiliki percakapan yang terus berlangsung seputar organisasinya. Kemudian, apa manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial? Yang pertama, produktivitas. Apabila orang-orang berinteraksi dan bekerja secara bersama-sama, mereka mampu mendapat pengetahuan yang mendalam dan menyelesaikan masalah lebih cepat ketimbang orang-orang dengan jumlah yang sama, bekerja secara sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua ada kualitas. Orang-orang yang bekerja secara kolaboratif dapat saling mengoreksi kesalahan lebih cepat daripada mereka yang bekerja sendiri-sendiri. Kolaboratif dan penggunaan teknologi sosial akan mempersingkat waktu perancangan dan produksi. Kemudian ada customer service. Orang yang bekerja bersama-sama menggunakan perangkat kolaborasi dan jejaring sosial dapat menyelesaikan masalah dan keluhan pelanggan lebih cepat dan efektif daripada mereka yang bekerja secara terisolasi. Kemudian kinerja keuangan, keuntungan penjualan, dan pertumbuhan penjualan. Sebagai hasil dari semua hal yang disebutkan sebelumnya, perusahaan yang kolaboratif memiliki penjualan, pertumbuhan penjualan, dan kinerja keuangan yang lebih unggul. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu inovasi. Orang yang bekerja sama secara bersama-sama dapat mendatangkan ide yang lebih inovatif tentang produk, layanan, serta administrasi ketimbang mereka yang bekerja secara terisolasi atau secara sendiri.
yang kemudian membangun budaya dan proses bisnis yang kolaboratif. Budaya bisnis dan proses bisnis yang kolaboratif sangat berbeda. Manajer senior bertanggung jawab mencapai hasil, namun bergantung pada kelompok karyawan dalam menerapkan dan mencapai hasil tersebut. Dalam sebuah budaya yang kolaboratif, manajemen senior membangun kolaborasi dan tim kerja sebagai bagian penting dalam organisasi, dan biasanya ia juga menerapkan budaya kolaborasi antar pejabat senior di dalam organisasi bisnis tersebut. Perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Surel dan pesan instan. Perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan. Selain itu, perangkat lunak yang mereka rancang beroperasi pada komputer, telepon seluler, dan perangkat genggam nirkabel lainnya, dan dilengkapi fitur untuk saling berbagi file di samping mengirim pesan. Wiki adalah jenis situs web yang memudahkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan dalam bahasa pemrograman dan pengembangan web untuk berkontribusi dan mengubah isi tulisan dan gambar. Fitur Vault menyediakan layanan untuk pertemuan online yang bisa digunakan untuk sesi pelatihan dan tempat kumpul secara online. Platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Platform yang paling banyak digunakan adalah konferensi audio berbasis atau menggunakan internet dan sistem video conferencing. Layanan perangkat lunak online seperti Google Apps atau Google Sheets, Cyberlockers, sistem-sistem kolaborasi untuk perusahaan seperti Lotus Notes dan Microsoft SharePoint, serta perangkat jejaring sosial untuk perusahaan seperti Salesforce, Chatter, Microsoft Yammer, Jeff, serta IMB Connection dan Smart Cloud for Business. Departemen Sistem Informasi. Departemen Sistem Informasi adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan di sektor teknologi informasi. Departemen Sistem Informasi terdiri atas para spesialis seperti pemrograman, pemimpin proyek, dan manajer sistem informasi. Di banyak perusahaan, Departemen Sistem Informasi dipimpin oleh Direktur Informasi atau CEO. Adalah manajer senior yang mengawasi penggunaan teknologi di perusahaan. Perusahaan besar juga memiliki posisi untuk Direktur Keamanan Sistem Informasi, Chief Knowledge Officer, dan Chief Privacy Officer, yang semuanya berhubungan erat dengan CEO. Pengorganisasian fungsi sistem informasi. Perusahaan yang kecil tidak akan memiliki kelompok sistem informasi yang formal. Mungkin perusahaan tersebut hanya memiliki satu orang karyawan yang bertanggung jawab memelihara jaringan dan menjalankan aplikasinya, atau menggunakan jasa konsultan dalam melakukan pekerjaan ini. Perusahaan yang lebih besar memiliki departemen sistem informasi yang tersendiri, yang diatur melalui cara-cara yang berbeda bergantung sifat dan kepentingan perusahaan. Tata kelola IT melibatkan strategi dan kebijakan dalam menggunakan teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Tata kelola IT menspesifikasikan perinci hak dan kerangka kerja untuk bertujuan akuntabilitas guna menjamin teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung strategi dan tujuan organisasi.